Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apakah tidak termasuk perbuatan zalim membunuh kecoa hanya karena takut menyebarkan penyakit atau merusak pakaian? Hampir semua orang kayaknya memusuhi kecoa. Padahal kecoa itu tidak terlalu membahayakan. Berbeda dengan ular gitu ya. Kalau kita bertemu ular, kita membunuhnya wajar karena ular itu membahayakan. Tapi kalau ketemu kecoa, lalu kecoa tanpa dosa kita gebugin, nah sampai mati. Nah itu persoalannya bagaimana, apakah itu diperbolehkan atau tidak, apakah itu berdosa atau tidak. Kalau kita memperhatikan kitab Sahih Bukhari, itu ada beberapa hadis yang berkaitan ya secara langsung atau tidak dengan pertanyaan itu. Misalkan ada hadis yang menjelaskan tentang kisah Bani Israel, hadisnya terkenal. Seorang laki-laki, dia sedang dalam perjalanan, lalu di tengah-tengah perjalanan dia kehausan, kemudian dia melihat sumur, kemudian dia masuk ke sumur itu, kemudian dia minum. Dan ketika dia sudah ada di atas sumur, tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing yang berputar-putar di sekitar sumur itu kehausan. Lalu dia berkata dalam dirinya, kasihan sekali anjing itu kehausan dan dia tidak bisa masuk ke dalam sumur. Lalu si laki-laki itu mencopot sepatunya, lalu dia masuk ke dalam sumur, kemudian dia mengambil air dengan salah satu sepatunya, lalu diberikanlah kepada anjing itu. Lalu dalam hadis Bukhari itu disebutkan, Allah berterima kasih kepada si laki-laki itu sehingga Allah mengampuni semua dosa laki-laki itu. Nah, ketika Rasulullah menceritakan kisah itu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap kita berbuat kebaikan terhadap hewan itu ada pahalanya? Kemudian Nabi menjawab, kullu kabidirat batin ajaran. Setiap kita melakukan kebaikan terhadap hewan, ternyata itu ada pahalanya. Jadi kalau memelihara kucing, menyayangi kucing, ngasih makan kucing, itu ternyata ada pahalanya. Dan itu bisa ternyata menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian masih dalam hadis riwayat Bukhari, ada juga hadis yang menjelaskan, uzzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fihan naro. Jadi ada seorang wanita, kata Nabi, yang akan diazab gara-gara seekor kucing. Dia menahan kucing itu, mengurungnya, tidak memberinya makan sampai mati. Maka itu menyebabkan si wanita itu akan masuk neraka gara-gara menganiaya tidak mengasih makan kucing tersebut. Nah, ini bisa dibayangkan ya. Jadi berbuat zalim terhadap kucing, mengurung kucing, tapi tidak memberinya makan, tidak membiarkannya mencari makan sendiri sampai mati, itu ternyata bisa menyebabkan wanita itu masuk neraka dan diazab gara-gara kucing itu. Kemudian juga ada kisah tentang dalam hadis Bukhari juga itu. Kata Nabi, dulu ada salah seorang nabi di antara nabi-nabi Allah. Kemudian Nabi tersebut dalam sebuah perjalanan, dia berlindung di bawah pohon. Ketika dia sedang berlindung di bawah pohon, tiba-tiba ada semut yang menggigitnya. Saking marahnya Nabi itu, lalu dia membakar sarang semut tersebut sampai mati semuanya. Kemudian Allah menegur Nabi tersebut, Allah memarahi Nabi tersebut. Meskipun dalam hadis Bukhari itu tidak disebutkan Nabi siapa yang melakukan kejahatan seperti itu atau kelalaian seperti itu. Tapi yang jelas perilaku Nabi itu dimarahi, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya sahih riwayat Bukhari. Kemudian masih dalam hadis Bukhari ada juga kata-kata Nabi, ada pengecualian ternyata ya. Khamsun minad dawabi kulluhun nafasikun yuktalna fil haram. Jadi ada 5 binatang, yang 5 binatang itu semuanya fasikun. Fasikun itu perusak gitu ya. 5 binatang perusak, 5 binatang yang membahayakan. Yuktalna fil haram. Ketika kita sedang ihram, binatang-binatang itu bisa dibunuh. Artinya ketika ihram saja bisa dibunuh, apalagi di luar ihram. Tapi ada kata-kata fasikun. Kulluhun nafasikun. 5 binatang itu fasik. Dan Al-Imam Nawawi menjelaskan yang dimaksud dengan fasik pada hadis itu adalah
binatang-binatang yang dianggap membahayakan atau binatang yang dianggap mengganggu atau binatang yang ya bisa juga menyebarkan penyakit dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dalam hadis itu disebutkan 5 binatang itu adalah 1 gagak, 2 burung elang, 3 tikus, 4 kalajengking, dan yang kelima anjing yang membahayakan, anjing rabies dan seterusnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya hewan itu tidak boleh dizolimi, tidak boleh disiksa, apalagi dibunuh, kecuali jika memang hewan itu 1 membahayakan kita, 2 katakanlah menyebarkan penyakit terhadap diri kita, 3 merusak, nah itu baru boleh dibunuh. Tapi masih ada tapinya juga, masih dalam hadis Bukhari, Nabi suatu hari melewati suatu tempat. Dan ketika melewati suatu tempat, ternyata di tempat itu ada bekas rumah semut yang sudah dibakar. Jadi ternyata zaman Nabi juga banyak anu deleka ya, yang semena-mena gitu ya, menganggap mungkin ini sesuatu yang biasa saja. Tetapi ternyata ketika Nabi melihat ada rumah semut yang habis dibakar itu, kemudian Nabi bersabda, la yanbaghi li basarin an yu'azziba bi azabillahi azza wa jalla. Jadi tidak pantas manusia menyiksa hewan seperti Allah menyiksa orang-orang yang durhaka. Artinya, meskipun kita diperbolehkan membunuh hewan yang membahayakan, tapi dilarang membakarnya. Nah, kembali ke pertanyaan awal, kalau kita bertemu dengan kecoa seperti apa? Nah, kita lihat seperti apa ya? Ya kita lihat dulu situasinya, apakah kecoa itu membahayakan atau tidak. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita dan menganggap kecoa itu hanya gangguan saja, mungkin sebaiknya jangan diinjak, jangan dibunuh. Cukup disingkirkan tanpa harus membunuhnya. Tapi kalau kira-kira kita berkeyakinan bahwa memang kecoa itu membahayakan, ya, menularkan penyakit, virus, dan seterusnya, maka kita diperbolehkan menginjaknya, diperbolehkan membunuhnya, tapi tidak diperbolehkan untuk membakarnya. Wallahu a'lam bishawab.